Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apakah Alkitab menyebutkan tentang Ibu Daud. Alkitab tidak menyebutkan nama Ibu Daud sebagai legenda Yahudi, telah menamainya sebagai Nitsefet. Tetapi tidak ada konfirmasi Alkitabiah tentang nama itu. Ayah Daud, Jesse, tinggal di Bethlehem dan berasal dari suku Yehuda. Daud adalah yang termuda dari kedelapan bersaudara. Daud juga memiliki setidaknya dua saudara perempuan yang bernama Zeruya bin Abigail, 1 Tawarikh 2:16, tetapi kita tidak memiliki banyak informasi tentang ibu Daud selain dia adalah seorang wanita saleh. Dalam salah satu Mazmur Daud, dia berdoa, "Selamatkanlah aku karena aku melayanimu seperti ibuku." Mazmur 8:16. Beberapa sarjana percaya saudara perempuan Daud, Abigail, dan Zeruya mungkin adalah saudara tirinya dan bahwa ayah mereka bukanlah Isai atau Jesse dalam bahasa Inggris, tetapi Nahas. Kitab 2 Samuel menyebut Abigail sebagai putri Nahas. Absalom telah mengangkat Amasa menjadi panglima tentara menggantikan Yoab. Amasa adalah anak seorang laki-laki bernama Yeter, seorang Israel yang telah memperistri Abigail, putri Nahas, dan saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab. 2 Samuel 17 ayat 25. Nahas adalah seorang Raja Amon. 1 Samuel 11 ayat 1. Spekulasi menunjukkan bahwa ibu Daud telah menikah dengan Nahas ketika ia melahirkan saudara tiri perempuan dan kemudian menjadi istri kedua Isai. Spekulasi lebih lanjut menyiratkan bahwa ibu Daud belum menikah dengan Isai ketika ia hamil, bahwa mungkin ia masih menikah dengan Nahas ketika ia mengandung Daud. Dalam tradisi Yahudi, ibu Daud adalah Nitsefet, putri Adael dan istri Isai. Talmud menceritakan kisah rumit mengenai Nitsehet, suaminya Jesse mulai meragukan kemurnian leluhurnya karena ia adalah cucu Rut, wanita Moab. Rut 7 ayat 17. Karena keraguannya Jesse berhenti berhubungan suami istri dengan Nitsefet adalah ia melahirkan anak ketujuhnya. Sebaliknya Jesse berencana dalam menikahi pembantunya yang orang Kanaan dan memiliki anak dengannya. Namun pembantu itu merasa kasihan dengan Nitsefet dan menawarkan sebuah rencana kepada Nitsefet. Pada malam pernikahan, Nitsefet dan pembantunya dapat bertukar tempat secara diam-diam dan Nitsefet dapat tidur dengan Jesse sekali lagi. Pertukaran itu berhasil seperti pertukaran Lea dan Rahel yang berhasil pada Yakub, dan Nitsefet pun hamil dengan Daud putranya yang ke-8. Nitsefet tidak pernah mengungkapkan kepada Jesse apa yang telah dilakukannya, bahwa ketika kehamilannya tampak jelas. Oleh karena itu Nitsefet benci sebagai wanita yang tidak bermoral, dan putranya Daud bertumbuh sebagai orang buangan dalam keluarganya sendiri. Sekali lagi, itu adalah legenda di luar Alkitab dan tidak ada cara yang memastikan keakuratan kisah Nitsefet. Teori-teori ini dapat menjelaskan mengapa Daud tidak diterima oleh keluarganya. "Aku orang asing bagi keluargaku sendiri dan orang asing bagi anak-anak ibuku." Mazmur 69 ayat ke-8. Daud ditinggal untuk menggembalakan ternak ketika Nabi Samuel mengundang semua putra Isai untuk mempersembahkan korban. 1 Samuel 16 ayat yang kelima. Tuhan telah memberitahu Samuel bahwa dia akan memilih salah satu putra untuk diurapi menjadi raja. Tetapi keluarga itu bahkan tidak pernah mempertimbangkan Daud sebagai kemungkinan. 1 Samuel 16 ayat 11. Teori-teori tersebut mungkin juga menjelaskan Mazmur 51 ayat kelima. "Sesungguhnya aku dilahirkan dalam kejahatan, dalam dosa ibuku mengandung aku." Meskipun nama ibu Daud tidak disebutkan dalam Alkitab, satu bagian menyebutkan perhatian dan kepedulian Daud dengan tulus kepadanya. 1 Samuel 22 ayat 3 sampai ke-4 menceritakan bagaimana Daud pergi ke Moab untuk meminta audiensi dengan Raja Moab. Daud mencari perlindungan bagi orang tuanya, tempat aman bagi ayah dan ibunya untuk tinggal. Kisah Daud mengungkapkan kasih karunia dan kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Seperti Yesus Kristus, Daud adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Mazmur 118 ayat 22, Lukas 20 ayat 17. Dan seperti Yesus, Daud dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal besar. Ibu Daud, meskipun tidak kita ketahui namanya, memiliki kehormatan membesarkan seorang raja Israel dan melanjutkan garis keturunan Mesias. Itulah, kita sudah membahas siapa Ibu Daud.